Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di video kali ini kita akan coba belajar bagaimana caranya memesan sebuah domain untuk website kita. Jadi kalau teman-teman yang baru terjun ke dunia website ya, ada dua hal yang perlu kita siapkan dalam pembuatan website itu, antara lain yang pertama adalah domain, yang kedua itu hosting ya. Nah, domain di sini kalau saya kasih contoh misalnya youtube.com ya. Nah, ini yang teman-teman perlu tahu itu, satu domain ini sebenarnya ada banyak bagian ya. Yang pertama ini disebut dengan third level domain, jadi level 3 ya. Kemudian YouTube di sini adalah second level atau nama domainnya. Kemudian yang terakhir ini adalah TLD atau top level domain. Jadi atau bisa juga disebut extension domain ya. Jadi domain ekstensi untuk menyebut .com atau bisa juga .id atau .org, akan ada banyak. Mungkin bisa saya kasih lihat contoh dari top level domain ya. Jadi kalau di sini ada daftar di ICANN ya. Nah, ini semua domain top level domain yang terdaftar ya, yang bisa diterbitkan. Tetapi nanti ini kan akan dilempar lagi ke registrar yang memasarkan ya. Nah, ini nggak akan semua juga dipasarkan. Mungkin registrar yang satu hanya memasarkan beberapa dari yang ada di sini ya. Nah, salah satu registrar yang paling banyak digunakan itu adalah ID Cloud Host ya. Jadi idcloudhost.com ini yang akan kita gunakan untuk mendaftarkan domain yang akan kita buat nanti. Registrar ini di Indonesia ada banyak, jadi bukan cuma ID Cloud Host. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar Dewa Web, itu juga dia juga registrar sebuah domain ya. Jadi di sini teman-teman juga bisa pesan atau niaga hoster ya. Kalau teman-teman pernah punya hosting, ini bisa gunakan yang mana saja ya. Tapi di video kali ini saya akan coba gunakan yang ID Cloud Host. Kenapa ID Cloud Host? Karena pengalaman saya dari sisi harga dia termasuk yang paling murah ya. Kemudian sudah ada server, VPS ataupun hosting, jadi semua layanan jadi satu. Karena kalau nanti pisah-pisah, biasanya nanti yang akan rumit itu di pembayarannya nanti ke depan. Jadi saat ini saya cenderung menggunakan ID Cloud Host ya. Nanti kita lihat sama-sama harganya apa benar yang paling murah adalah ID Cloud Host, karena udah lama juga sebenarnya saya ngecek harga itu. Nggak tahu, mungkin ada perubahan atau bagaimana, nanti kita lihat. Nah, ini saya close dulu. Oke. Sekarang kita bisa langsung ke domain ya, untuk mendaftarkan domain teman-teman semua. Jadi pastikan di sini teman-teman sudah membuat nama ya, sudah menyiapkan sebuah nama untuk nama domain teman-teman. Jadi kalau di sini saya pakai situs 1 ya. Ini nama domainnya. Nah, di sini adalah top level domainnya. Ya, yang tadi banyak listnya. Nah, di sini yang tersedia adalah ini. Jadi bebas sesuai selera teman-teman mau pakai yang .com, IT, XYZ atau my.id. Tapi nanti di masing-masing ini ada perbedaan harga ya. Jadi tergantung popularitasnya mungkin ya, itu yang membedakan harganya. Nah, saya di sini pakai my ID. Kenapa? Karena di sini memang yang paling murah adalah my ID 10.000. Nah, ini karena kita buat belajar dulu, jadi kita pakai contoh yang paling murah aja.
Kemudian kalau teman-teman mau pakai ID juga nggak apa-apa, ada, tapi harganya memang cenderung lebih mahal, 210.000. Kalau di tempat lain bagaimana? Kita lihat ID di sini 250 ya, lebih mahal dari ID Cloudhost ya. Dan perhatikan biasanya di tahun awal itu harga promo ya, jadi kayak misalnya ini tahun awal ya, register tahun awal itu biasanya 210, nanti renewalnya mungkin bisa di atasnya. Jadi perhatikan renewalnya supaya tidak terjebak harga promo. Nah, kalau di Niaga Oster coba kita lihat. Di Niaga Oster ID 230.000. Jadi dari segi harga memang masih ID Cloudhost yang paling murah ya. Nah, itu kalau ID. Mungkin nanti yang lain-lain bisa berbeda. Kemudian ada juga persyaratannya. Jadi kalau teman-teman pingin sch.id, ini kan untuk sekolah. Nah, ini akan ada persyaratan yang perlu dipersiapkan. Kemudian ada AC, ini kan untuk universitas. Ada or.id, ini untuk organisasi. Masing-masing punya persyaratannya sendiri-sendiri. Domain TLD yang umum kayak ID ataupun yang internasional itu .com itu cenderung kita mungkin tidak banyak persyaratannya. Kalau ada pun mungkin hanya KTP. Kalau di sini ada persyaratannya ya. Nah, ini bisa dibaca aja sebenarnya. Nah, di sini kan ID tidak ada ya. Tidak perlu mengirimkan persyaratan. Nah, yang lain-lain kayak ac.id, .co.id itu perusahaan ini perlu ada SIUP, TDP, akta, NPWP. Nah, ini perlu disiapkan semua sebelum kita bisa melakukan pemesanan domain. Kira-kira seperti itu. Nah, kembali lagi, kalau sudah tadi dipilih nama, disiapkan nama, kemudian persyaratan juga sudah disiapkan, maka kita bisa cek langsung di sini apakah nama yang kita pesan itu masih tersedia atau sudah dipesan orang lain. Nanti kalau sudah dipesan orang lain, seharusnya dia akan ada peringatan gitu bahwa domainnya tidak bisa dipesan. Nah, mau nggak mau kita harus menyiapkan nama yang baru. Nah, di sini situs 1 yang mau saya pesan ternyata tersedia ya dengan harga 10.000. Nah, ini harga sewa sebenarnya. Ini akan ada renewalnya, dibayar biasanya perpanjangannya setahun ya, setahun sekali itu akan diperpanjang, dan akan ada pajak juga PPN. Jadi ini nanti bakal mungkin 11% ya PPN-nya. Nah, dari sini kita bisa langsung add to cart aja, masukkan ke keranjang. Kalau sudah masuk keranjang, kita bisa langsung check out untuk memproses pembayaran. Nah, kalau sudah di sini, kalau teman-teman mau tambah hosting, bisa klik di sini, tapi karena kita mau daftar domain dulu, jadi kita lewati saja. Kemudian di sini ada DNS, manajemen, ini nanti untuk mengatur domain name sistemnya ya di sini, untuk menghubungkan domain dengan hosting nih. Nah, ini karena gratis, kita checklist aja lah ya. Nah, ID protection ini untuk melindungi data pribadi teman-teman semua. Jadi nanti kan akan kayak tadi ada KTP, ada SIUP. Nah, itu bisa diprotek dengan ID ini. Tentunya ada charge ya, kena di sini 85.000 per tahun. Ini kita lewati dulu. Kalau sudah, bisa langsung continue. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di halaman review dan checkout kita review dulu sebentar ya. Jadi yang kita pesan ini adalah situs1.my.id ya, TLD-nya my.id dengan harga 10.000 per tahun. Jadi ini akan di renewal per tahun. Nah, ini bisa dipilih setahun, renewalnya setahun sekali atau 2 tahun sekali. Jadi gitu. Nah, kalau kita pesan 5 tahun, nah renewalnya nanti akan 5 tahun.
renewal 50.000 per 5 tahun. Seperti itu. Saya set 1 tahun dulu, kemudian di sini DNS management sudah gratis ya. Lalu currency yang mau dipakai, di sini saya pakai IDR. Kalau ada promotion, kita bisa masukkan di sini. Jadi ini kan ada promotionnya. Nah, kalau ada promotion biasanya ID Cloud Host dia kasih sistem kupon gitu ya. Jadi banyak di sini bisa dicek. Kalau ada yang cocok, bisa langsung kita pakai kodenya. Kita masukkan ke sini kode promonya. Kemudian di sini kalau teman-teman belum punya akun, bisa langsung daftar aja di sini, klik create a new account. Nah, diisi aja data-datanya semua ya. Nah, kalau biar gampang, pakai Google aja. Jadi langsung nanti di-generate dari sana. Kalau saya karena sudah punya akun, jadi saya akan pakai existing customer login. Oke, saya sudah login ya dengan akun saya. Kemudian di sini kita bisa lewati saja. Lalu di payment detail, teman-teman tentukan channel pembayarannya mau menggunakan apa. Nah, kalau saya pribadi, karena saya menggunakan CIMB, ya kan? Jadi tidak ada di sini. Di sini ada virtual account. Oh, di sini ada CIMB VA. Ini saya pilih CIMB virtual account aja. Jadi nanti sesuaikan dengan rekening teman-teman pembayarannya mau menggunakan apa. Oke, di sini kalau sudah kita review harganya 10.000, perpanjangannya nah di sini 11.000 ya, kena PPN 11%, jadi 11.100. Nah, jangan lupa diklik bahwa kita menyetujui syarat dan ketentuan dari ID Cloud Host. Nah, kalau udah kayak gini bisa langsung check out. Kita klik check out. Oke, setelah berhasil lakukan check out, maka teman-teman akan dapat sebuah invoice ya. Jadi berikut juga detail pembayarannya. Nah, ini kira-kira seperti ini, dapat detail check out. Ini karena saya pakai CIMB virtual account, saya bisa pay now aja langsung. Saya klik pay now. Nah, ini saya akan diminta bayar ke sini langsung. Oke, saya akan coba lakukan pembayaran dulu. Oke, saya baru saja melakukan pembayaran. Sekarang kita cek transaksinya. Oke, kalau sudah berhasil maka di sini pesannya adalah sukses ya, bahwa kita sudah berhasil melakukan pembayaran. Dan jika sudah berhasil, maka yang perlu kita lakukan sekarang adalah menunggu email dari ID Cloud Host ya. Nanti di email tersebut akan ada informasi terkait pesanan domain kita ya. Jadi di sini kita coba kembali dulu aja ke client area. Oke. Nah, sini saya bisa cek domain yang baru saja dibeli. Oke. Di sini situs MyID kita sudah ada ya. Jadi sudah masuk di halaman client area kita di My Domains. Nah, di sini ada situs 1.myid, statusnya aktif. Ya, kita bisa manage domain. Kita nanti bisa atur juga DNS-nya. Nah, kita di sini ada DNS management, nanti kita bisa atur jika mau menghubungkannya dengan hostingnya ya. Kira-kira sampai sini sebenarnya sudah selesai tahapannya. Nah, yang perlu teman-teman lakukan kemudian adalah mengecek email. Nah, di sini, nah itu ada di sini, jadi ada domain registration confirmation, kemudian ada invoice payment confirmation. Semua data-datanya ini sebaiknya kita simpan ya. Kemudian, nah ini dari duitku, nah ini
masih pembayaran juga karena ID Cold Host menggunakan payment gateway dari Duitku ya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan di-share dan jangan lupa di-subscribe untuk mengikuti tutorial yang berikutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.